Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan untuk ke-12 zodiak sign ya. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign untuk Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Kamu akan langsung tahu saja nanti guys, ini berkaitan dengan apa dalam hidupmu, jika memang readingan ini memang untuk kamu ya. Oke. Dalam readingan urgent message, aku hanya akan keluarkan 2 kartu saja dari deck tarot ini. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan situasi yang kamu alami guys, your energy di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terbaca di kartu pertama atau kartu di awal minggu ya. Selain itu aku juga akan keluarkan 1 kartu untuk nasihat, clue, advice, petunjuk guys, yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih under control for you dan bisa lebih menyenangkan untuk dijalani. Kita akan pakai deck yang ini untuk advice-nya. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja lalu membaginya 3. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Biarlah kamu di situ duduk dengan tenang, oke? Tentu saja akan ada video extended, masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Host Capricorn. Lama kamu gak kelihatan Capricorn. Apa kabar Capricorn? Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius, oke. Sering ini mah. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Gemini, halo my Gemini baby, apa kabar? Dan yang terakhir ada water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Oke, sudah. Pisces guys, halo Pisces, apa kabar? Kenapa mereka berempat ini muncul, Ray? Kenapa Capricorn, Sagittarius, Gemini, dan Pisces ini muncul? Karena mereka ini yang paling penting guys, untuk mendapatkan pesan, informasi lebih detail atau lebih banyak nasihat di 1 minggu ke depan ya. This is special, oke? Jadi kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, Capricorn, Sagittarius, Gemini, dan Pisces, dan atau ada keinginan untuk mencari informasi lebih detail mengenai 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kita akan langsung mulai saja readingan urgent message kali ini. Yang pertama diawali dari The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurus Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada Ace of Pentacles, money, money, money. Dan yang di bawah ada the Ten of Cups, family, family, family. Happiness ini ya guys, in general ya. Jadi the Ten of Cups ini tidak harus keluarga sedarah, tapi yang jelas 1 orang ketawa, yang lainnya ketawa. 1 orang sedih, yang lainnya sedih. Dan the Ten of Cups itu selalu cerita tentang ketawa guys, nggak ada cerita sedih-sedihnya. Oke, The Ace of Pentacles datang bersama dengan the Ten of Cups. Aku lihat di sini kayak ada hadiah atau reward yang diberikan ke kamu guys, because every ace is reward.
Es hanya bisa didapatkan manusia ketika sudah menyelesaikan sebuah tantangan atau kata orang Indonesia cobaan dalam hidupnya. Jadi di awal minggu ini kamu akan dikasih hadiah guys. Berarti dari beberapa waktu sebelumnya ada cobaan yang menerpamu dan kamu berhasil melewatinya dengan baik. Mungkin kamu nggak menyerah, mungkin kamu hadapi dengan berani bisa jadi. Dan di akhir minggu akan ada kebahagiaan bersama-sama untuk orang-orang yang kamu sayangi katanya dengan Ace of Pentacles ini ya. It's like maybe dreams come true, atau kamu akan menjadi a problem solver untuk masalah keluarga, atau yang jelas kamu akan jadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Orang-orang akan bahagia dengan Ace of Pentacles yang kamu dapatkan ini. Pentacles ini memang identik dengan uang guys ya, tapi bukan hanya uang saja, tapi hal-hal duniawi ya. Jadi mungkin banyak Taurus yang akan naik pangkat gitu guys ya, naik level di kerjaan, dan kemudian keluarga akan semua gembira, yeay gitu. Atau kalau ada Taurus yang lagi nyari kerjaan, dapat kerjaan karena selama ini berjuang, sabar gitu dalam mencari pekerjaan, dan kemudian di awal minggu ini akan dapat kabar bahwa kamu welcome on board, you are hired gitu, kayak diterima bekerja, dan kemudian keluarga akan yeay begitu ya. Atau misalnya kalau ini suami istri, misalnya ada Taurus suami atau istri gitu yang dapat bonus, dan kemudian keluarga akan pergi liburan atau makan-makan di restoran yang mahal, fancy restoran, something like that. It's all about happiness. Aku lihat Taurus di sini di 1 minggu ke depan untuk kamu. Stepping into power, wow, luar biasa guys ya. You are strong beyond measure. Kamu akan menyadari kemampuanmu, kekuatanmu guys dengan datangnya Ace of Pentacles ini. Berarti masalahmu ini Taurus membuat kamu merasa lemah, tidak berdaya. Dan kemudian untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut kayak dikasih sebuah kekuatan, entah apapun itu guys, yang jelas hal duniawi. And this is your energy Pentacles. Kamu suka banget dengan ini, Earth sign Taurus Virgo Capricorn energy, dan itu yang akan menjadi sumber power atau kekuatanmu. It's like defending other people, membela, mempertahankan, memperjuangkan orang-orang yang menurutmu penting dalam hidupmu. And you will do it best katanya Taurus, oke? Congratulations guys, Taurus membuka readingan ini menyenangkan. Oke, kita lanjut ke Earth sign berikutnya. Ada Hermit, ini kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Four of Cups. Oh, yang di bawah ada the Ace of Swords. Kayak ada penyesalan di sini. Ada kamu akan di awal minggu ini kamu akan mengucapkan sesuatu yang kamu sesali, melakukan sesuatu yang kamu sesali, atau menyakiti hati orang, atau melewatkan kesempatan, whatever ya, yang berkaitan dengan the Four of Cups. Dan ini adalah regression atau penyesalan guys. Dan ini seperti tidak terhindarkan. Kebanyakan Virgo tidak bisa menghindarinya karena kartu kanannya atau bottom of the decknya adalah the Ace of Swords. Ya, jadi hal yang kamu sesali itu akan membuat konflik, kayak akan bikin berantem. Mungkin ucapan kamu akan bikin kamu berantem dengan seseorang. Tindakan kamu atau sikap kamu mungkin akan bikin kamu berantem dengan petugas parkir. Tindakan kamu mungkin akan membuat kamu berantem dengan kasir supermarket. Tindakan kamu mungkin akan membuat kamu berantem dengan temanmu, something like that ya. Hati-hati dengan ucapan dan tindakanmu katanya di awal minggu ini, karena kamu akan menyesalinya. Oke, kamu mungkin akan merasa yakin banget, this is I need to do, this is I need to say, this is oke. Kayak ada yang yakin banget, be careful with that. Dengan apapun yang membuatmu yakin banget di awal minggu ini, hati-hati, pertimbangkan baik-baik katanya. Karena kalau kamu tidak segera membereskannya di akhir minggu ini akan menjebak kamu dalam keadaan yang gak enak atau toxic guys berikutnya. Oke, jadi kalaupun nanti kalian terlanjur gitu istilahnya kadung guys, karena the Four of Cups ini kan penyesalan ya, terlanjur menyesali ucapan, terlanjur menyesali tindakan, pastikan sebelum habis minggu ini kalian sudah bereskan ya. Misalnya minta maaf dengan ke orang yang kalian sakiti hatinya. Oke, misalnya mengganti rugi sesuatu yang telah kalian lakukan di awal minggu ini, kalau memang betul ini dalam bentuk kerugian yang diderita oleh orang lain atas perbuatanmu, diberesin sebelum 1 minggu ini supaya tidak menjadi kayak kamu akan terjebak berikutnya, something like that ya. Dengan perbuatanmu di awal minggu ini itu akan menjebakmu dalam jangka waktu yang lama kalau kamu tidak bereskan di akhir minggu ini. Untuk kalian yang kadung nanti atau yang terlanjur
Tapi selagi masih bisa dihindari, dikit banget aku lihat yang bisa menghindarinya. Silakan dihindari dengan sebaik-baiknya, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Distant thunder, clear the air, thunder, thunder, thunder. Oke. Clear the air itu lebih ke arah udara itu dibersihkan, ya. Jadi kayak thunder itu kayak masalah huru hara yang mau terjadi di awal minggu ini dan kamu masih bisa menghindari itu. Karena thunder itu terjadi gara-gara ada magnetik listrik atau muatan listrik, ion-ion listrik begitu di awan guys, yang membuat gesekan-gesekan jeder begitu ya. Anggaplah ion-ion listrik itu di awan tersebut itu something in your mind yang kotor, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan emosi. Itu kamu clearkan di awal minggu ini katanya, kalau tidak ingin terjadi petir ya. Karena petir inilah yang akan membuat kamu menyesal. Suaramu mungkin sebesar petir guys, atau tindakanmu kasar banget. Be careful with that ya. Oke. Kalau ada di antara kalian katanya Virgo yang nanti merasa it's not my fault, nggak salahku, aku nggak perlu mikirin itu begitu, kayak menghindari the Ace of Swords atau perdamaian, Devil ini akan berkuasa ya. Kamu kayak akan masuk ke dalam jebakan devil, dan devil ini akan membuat kamu tidak berdaya guys, dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke. Kita lanjut ke Earth sign berikutnya. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Di atas ada The World dan di bawah ada The Seven of Cups ya. Ada yang full di sini guys di awal minggu ini, dan ini di luar dari kendalimu, because the world is major arcana dan ini takdir-takdiran. Something ended, diakhiri, atau sesuatu harus berubah, yang lama tidak bisa diteruskan, akhir dari sebuah kontrak, PHK, pemecatan, pemutusan kerja sama bisnis, berakhirnya sebuah hubungan romance, berakhirnya sebuah persahabatan, something like that ya. Karena The Seven of Cups muncul di akhir minggu, ini masalah guys. Jadi yang berakhir ini tentu hal baik. Sini tak jelasin gimana tentang The World ini ya. Jadi The World ini berakhirnya sebuah siklus, any kind of cycle, siklus apapun itu. Kita hanya perlu melihat apa kartu outputnya atau immediate feature istilahnya, yang dekatnya apa dalam waktu dekat yang mau terjadi. Ketika yang terjadi adalah masalah, maka yang berakhir pasti hal baik. Kalau yang terjadi ke depannya adalah kartu kebahagiaan, kartu kebebasan, kartu kekuatan gitu guys, maka yang berakhir adalah hal buruk. Melihat ini banyak masalah, maka yang berakhir adalah hal baik. Oke, and you cannot change this because this is major arcana. Memang waktunya berakhir, diakhiri oleh universe di luar kendalimu ya. Mari kita lihat transformation guys. Kartu nasihat dari universe, a fresh new way of living emerge. Yang lama berakhir dan yang berakhir itu baik, dan kamu akan mulai masuk ke masa transisi untuk sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan itu akan menghadirkan banyak masalah katanya. Kamu akan mulai bisa merasakan masalah tersebut di akhir minggu ini katanya. Kamu dapat video extended Capricorn. Kita akan bahas itu di video extended nantinya ya. Kira-kira masalah seperti apa dan apa yang harus kamu lakukan menghadapi The Seven of Cups. Karena Seven of Cups itu kesempatan berbalut masalah. Manusia akan melihatnya dalam bentuk masalah. Di dalamnya kalau dikulitin guys, ada banyak kesempatan ya. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita lanjutkan ke Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. 7 days. Oke, ada the Ten of Wands dan kemudian the King of Wands. Oke. Ten of Wands ini beban di dalam pikiran ya guys. Pikiran kamu yang meracuni your days. Jadi kadang-kadang memang ada masalah yang real dan ada juga masalah yang tidak real.
Ketika ada Ten of Wands datang, maka tarot reader itu harus bilang itu tidak real, karena sebenarnya ini tidak perlu ditanggung, atau bisa jadi beban itu memang tidak ada, hanya ada di dalam pikiranmu, something like that. Oh, look at this one, the devil energy, tapi itu tidak keluar, alhamdulillah ya. Dan di ujung minggu, you know your worth ya. Jadi kayak memikirkan yang nggak penting, ngapain sih? Kayak penting banget sih lo. Lu pikir lu siapa? Hey, kenapa gua harus mikirin lu? Yang berbau-bau seperti itu aku lihat yang akan terjadi di 1 minggu ke depan ini, Aries. Dari awalnya kamu ngerasa terbebani dengan sesuatu atau seseorang, di akhir minggu kamu akan memutuskan untuk tidak terbebani karena menurutmu kamu jauh lebih berharga, hidupmu lebih berharga, waktumu jauh lebih berharga, effortmu jauh lebih berharga daripada memikirkan sesuatu yang bukan urusanmu, guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada choosing your path. Oke, jadi kamu bisa memilih untuk memikirkan yang bukan urusanmu tadi sehingga kamu terbebani secara pikiran atau burden in mind, atau kamu memutuskan untuk tidak mau memikirkannya because it's not your business anyway. Itu bukan urusanmu. Bisa jadi memang bisa jadi ini tentang orang gitu, guys ya. Kamu ngerasa kayak harus bertanggung jawab pada seseorang, padahal sebenarnya kagak ada yang nyuruh kamu bertanggung jawab. Kamu kayak merasa harus membuat seseorang bahagia, padahal tidak ada yang menyuruhmu membahagiakan orang tersebut. Kamu kayak merasa harus memastikan seseorang baik-baik saja, padahal tidak ada yang menyuruhmu untuk memastikan dia baik-baik saja, something like that. You will releasing that, atau kamu akan memilih tetap berurusan dengan the Ten of Wands-mu. Semuanya kembali ke kamu. Tapi yang aku lihat the King of Wands muncul di sini. This is self-worth ya, kayak merasa diri terlalu berharga untuk sesuatu yang remeh-temeh, Aries. Oke, kalau seandainya kalian memilih untuk stay in the Ten of Wands energy, this is the devil, berarti ada attachment di sini, ada kemelekatan, kayak ada yang tanpa kamu sadari mengikatmu saat ini dan kamu masih belum melepaskannya ya. Oke. Kita teruskan, guys, untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Ace of Cups, Justice, ya. Ace of Cups ini kayak you let it be, kayak sera-sera aku rasa. Ace of Cups memang biasanya kayak remove yourself from a complicated situation, atau bisa jadi kayak pull back your energy, that's the Ace of Cups. Tapi ini yang aku lihat kayak disodorin, guys. Baru kali ini aku melihat Ace of Cups itu berbeda dari yang biasanya. Kayak ada tangan yang menyodorkan sekarang mulai serah deh, kayak sera-sera begitu. Dan it won't make you in a bad situation, tidak akan merugikanmu, guys, katanya. Begitu kamu kayak sera-sera, keadilan datang untukmu dan justice card muncul di sini. Ini major arcana, di luar kendalimu dan di luar kendali manusia manapun. Jadi don't stop it, just let the process flow naturally. Ace of Cups ini mungkin kamu akan anggap seperti bodoh amat atau menghentikan sesuatu, tapi katanya enggak. Di awal minggu ini biarkan seperti biasa, nanti keadilan akan datang di akhir minggu ini untukmu. The Justice ini akan mengkat sesuatu dari orang lain yang berbuat tidak adil ke kamu dan mengembalikan ke kamu. It's like communist, okay? Dan kemudian kamu akan mendapat kayak apa ya, guys, kayak kepuasan. Without doing anything, justice is served for you. Oke. Begitu kamu menghentikan sesuatu, you are doing something. You are doing something. Bisa jadi mungkin itu akan memperlambat atau menghalangi justice ini datang. Tapi ketika kamu membiarkan bagaimana semuanya, segala sesuatunya berjalan secara alami atau natural, justice akan datang untukmu, katanya. Keadilan akan kamu dapatkan ya. Kartu nasihat untuk kamu, impasse, reflect and redirect your energy. Ada dikembalikan untuk kamu, guys. Apapun itu yang menurutmu membuatmu rugi saat ini, di awal minggu ini, kalau kamu tetap lakukan aja, santai aja gitu, nggak menghentikan sesuatu, akhir minggu akan dikembalikan ke kamu. Kamu tidak akan bisa dibiarkan rugi berlama-lama. Tidak akan ada yang boleh memperlakukan kamu dengan tidak adil secara selama-lamanya permanen begitu, enggak ya. Pasti akan datang keadilan untuk kamu. Dan Major Arcana tidak
di luar kendali manusia, dan keadilan ini akan tetap kamu dapatkan. Just be yourself. Seperti apa Leo? Seperti itulah kamu terus lakukan, keadilan akan datang untukmu katanya. Oke? Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang berikutnya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, and the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Strange. Ini adalah bantuan dari Universe. Dan kemudian yang di bawah ada The Knight of Cups. For doing something based on emotion. Kayaknya kamu itu terjebak, Sagittarius, di awal minggu ini atau dari beberapa waktu sebelumnya. Kayak merasa bersalah, tapi nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Kayak merasa harus bertanggung jawab, tapi tidak mampu untuk bertanggung jawab. Itulah yang terjadi dari beberapa waktu sebelumnya. Di awal minggu ini kamu akan dimampukan. Kalau memang ada yang harus kamu tanggung jawab, kamu akan bisa bertanggung jawab di ujung minggu. Kalau memang harus ada yang kamu berikan, dan selama ini kamu nggak tahu karena nggak punya yang bisa kamu berikan tersebut, maka kamu akan dikasih untuk bisa memberi. Dan The Strange ini adalah kartu kekuatan ketika manusia hampir tidak bisa berdiri ya guys. Saking lemahnya, goyang semuanya sampai tersungkur. Disitulah masa-masa The Strange datang. Jadi ketika The Strange datang di energi seseorang, orangnya pasti lagi nggak baik-baik aja. Karena itulah bantuan dari Tuhan datang, kekuatan dari Tuhan datang. It's like taming something, kayak menjinakkan sesuatu, kayak mengendalikan sesuatu dengan baik, dan kemudian menunjukkan hasil yang baik. Kamu akan bisa menawarkan sesuatu yang membanggakan bagimu ke pihak lain di akhir minggu ini. Oke? Mari kita lihat nasihat dari Universe untuk kamu. Surrendering to the journey katanya. Release control. Berarti kamu punya apa ya guys? Kayak ada tendensi menahan-nahan, oke? Kayak keras, defensif dalam urusan offering atau menawarkan ini. Dan kalau kamu releasing, katanya kamu akan dikasih kekuatan untuk melakukan penawaran tersebut atau memberi ya di akhir minggu ini. Kalau misalnya ini kaitannya dengan romance begitu guys, mungkin kamu menyukai seseorang tapi kamu nggak tahu gimana cara menyampaikannya atau malu untuk menyampaikannya because there's nothing you can offer for this person. Nggak tahu deh Ray, aku ini apa hebatnya sih sehingga aku bisa menyampaikan, mengutarakan isi hatiku sama dia. Mungkin kamu mikir begitu. Nah, The Strange akan menguatkan kamu akan bisa melihat sisi-sisi baik dari dirimu atau kekuatan yang kamu miliki, sehingga itu akan membuat kamu jadi percaya diri untuk menawarkan. Kalau ini misalnya tentang pekerjaan guys, oke, kamu kayak akan merasa ada love self confidence dalam pekerjaanmu dari beberapa waktu sebelumnya, dan di awal minggu ini kamu akan dikasih kekuatan untuk lebih percaya diri, yakin dengan kekuatanmu dan kemampuanmu, lalu kamu akan bisa offering something to the company atau ke bosmu tentang this is I will do for this company. Ini yang akan menjadi kayak apa ya, kebanggaanku. Aku bisa melakukan ini, aku ini ya. Kayak kepercayaan diri yang kuat sekali di sini ketika nanti kamu mengetahui the real power ya yang kamu punya. Tapi power itu datangnya dari The Strange, itu dikirimkan oleh Universe di awal minggu ini. Hari ini mungkin kamu masih kayak kebingungan karena ada beberapa orang mungkin yang akan mendapatkannya di Senin, Selasa atau Rabu. Just wait for the right time ya. The Strange always serve for you ketika kamu membutuhkannya, oke? Sagittarius dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Lanjut guys ke air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada kartu The Queen of Cups, oke. Di bawah ada kartu The Death.
Kayak ada kesabaran yang akan terbayarkan di sini aku lihat Libra, oke. Kamu kayak memperhatikan sesuatu, memberi effort semaksimal mungkin pada sesuatu dan kemudian dengan sabar keep doing on that. Lalu di akhir minggu ini ada perubahan yang kamu lihat ya. Let's say misalnya begini, aku ini punya bisnis mie ayam Ray, sepi dari dimulai sampai sekarang masih sepi, tapi aku tetap tak lakukan yang terbaik. Aku tetap masak yang baik, aku tetap kasih service yang baik, even cuma 2 yang datang customerku satu hari ini, besoknya pun cuma 2 lagi, tapi aku akan tetap melakukan yang terbaik. That's the Queen of Cups energy, nurturing ya, know what she's doing. Dan kemudian di akhir minggu kerja kerasmu itu akan dihargai guys. Terjadi perubahan yang signifikan sekali. Warung mie ayam kamu itu yang dari awalnya cuma 2 customer per hari mungkin jadi 20, jadi 30, 40, 50. Ya, ada transformasi besar yang terjadi katanya because you are loving something. You do something with love. Dengan ketulusan, kesabaran itu membuahkan hasil, dan yang memberi hasilnya adalah universe, Tuhan. Karena the death ini adalah kartu major arkana ya. Oke, mari kita lihat. Far away place, get ready for new horizon. Karena memang the death ini kan big transformation ya guys. Maka kamu tidak akan sama seperti yang dulu, atau situasi yang berubah ini tidak akan pernah sama seperti yang dulu lagi, atau orang yang berubah gara-gara kamu keep doing your Queen of Cups nurturing energy tidak akan sama seperti yang dulu lagi. Ini kayak love wins, kayak cinta menang. Libra. Interesting. Oke, itu dia untuk Libra ya guys. Kita segera teruskan ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada Queen of Swords, dan yang kedua ada the Eight of Cups ya. Ini kayak semakin hari semakin menyebalkan, semakin hari semakin tidak ada harapan, semakin hari semakin membosankan. Itu yang aku lihat di sini guys, because the first card is the Queen of Swords. This is emotionally unavailable ya. Kayak kamu tuh jadi dingin pada sesuatu, jadi nggak suka pada sesuatu Gemini, jadi malas melihat sesuatu, marah melihat sesuatu, dan kamu akan meninggalkannya di akhir minggu ini. This is two minor arcanas. Sebentar guys, aku minum dulu. Ternyata tadi aku habis makan belum minum. Bercanda. Ini 2 minor arcana sekaligus, artinya ini kartu datang karena kamu yang bikin ya. Kamu yang memutuskan untuk males atau emotionally unavailable terhadap sesuatu atau seseorang di awal minggu ini, dan kemudian itu yang akan meyakinkan kamu untuk melepaskan, letting go, meninggalkan atau mengabaikan yang bikin kamu males ini. Oke. Beberapa di antara kalian, it's a different scenario aku lihat di sini Gemini. Kayak sikap kamu yang dingin, kaku, kayak kanebo kering, akhirnya membuat seseorang meninggalkanmu. Udah nggak mau berurusan lagi dengan kamu, karena kamu reject ya. Kamu melakukan penolakan berkali-kali, dan yang mencoba untuk menawarkan sesuatu ke kamu akhirnya berhenti melakukannya dan pergi. Because the Eight of Cups is living something golden, yang berharga. Oke. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Navigating by the star, follow your bliss ya. Oke. Ketika kamu nanti meninggalkan situasi atau orang tertentu tersebut yang ada di fokusmu saat ini, kan Eight of Cups kan pergi ya. Follow your bliss katanya, navigating by the star. Ini artinya kamu dipimpin oleh universe untuk meninggalkannya ya. So don't ever feel sorry about that. Kalau kamu memang harus pergi, silakan pergi. Kalau kamu memang ngerasa ini waktunya kamu pergi, silakan kamu pergi. Jangan pernah menyesali, jangan pernah merasa bersalah, karena yang mengarahkan kamu untuk pergi adalah universe ya, because this is the star. The star itu adalah the best solution, atau kartunya Aquarius ini itu adalah solusi terbaik untukmu ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended guys. Oke, lanjut dia dulu ke air sign berikutnya, ada the star. Ini kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku?
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Aquarius. Oke. Kamu kayak memutuskan untuk cuek aja, bodoh amat, masa bodoh, menolak atau mengabaikan atau pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar dalam mengenai situasi tertentu atau pada orang tertentu, ya. Dan itu salah, guys. Karena kartu yang muncul di akhir minggu ini adalah The Hangman, ya. Kayak gini skenarionya. Ada seseorang di sini berdiri di pinggir jalan, ya. Kamu nyetir mobil, ngeng, terus dia gini-gini, melambaikan tangannya. Ini contoh aja ya, guys, biar kamu tahu gimana situasinya. Dan kemudian kamu lihat, guys, ada yang melambaikan tangan. Kamu kembali memandang ke depan, lanjut nyetir. Hanya beberapa ratus meter di depan pohon tumbang. Kayak begitu yang aku lihat dari kedua kartu ini. You are avoiding something, kayak mengabaikan sesuatu. Only for yourself, because the Nine of Pentacles akan selalu self-center, ya. Dia juga baunya egois, kayak nggak mau menolong orang, nggak mau membantu orang yang membutuhkan, dan kemudian kamu akan dapat masalah di depan, katanya. Ada yang menghalangi langkahmu. Kalau Hangman muncul di akhir minggu, maka seharusnya kamu tidak boleh cuek pada yang membutuhkan bantuanmu itu. Kamu harusnya mendengarkan dia. Kamu harusnya membantu dia. Karena biasanya kamu yang memang ditetapkan oleh universe untuk membantu dia. Tapi kamu memutuskan untuk bodoh amat. Males gue bantuin lu. Capek, gak ada gunanya buat gue. Mungkin kamu akan mikir seperti itu, Aquarius. Dan di depan jalanmu beberapa meter kemudian pohon tumbang, kamu gak bisa melanjutkan perjalananmu. Nasihat dari universe untuk kamu, grounding, go deep, explore your roots, ya. Jadi kayak cari informasi yang lebih detail tentang apa sih atau kenapa sih kamu harus memberi perhatian pada situasi tertentu atau orang tertentu. Karena Nine of Pentacles ini mendengar pun gak mau, guys. Apapun yang dibilang orang, bodoh amat. Orang curhat, bodoh amat, ya. You need to pay attention and listen, katanya. Grounding ini kayak tetap di tempat dan jangan kemana-mana, ya. Jadi ketika ada yang membutuhkan bantuanmu, you listen to them, because you are the problem solver atau you are the helper set by the universe for this person. Kalau kamu abaikan dia, kamu yang kena hukuman, aku lihat di sini. Oke, guys. Tentunya ketika kamu diarahkan oleh universe untuk membantu ini orang, itu karena kamu mampu membantu, ya, guys. Kalau enggak, gak akan mungkin. Karena yang dikasih semua yang ada pada kita itu punya Tuhan. Setuju? Oke. Jadi ketika kita mampu membantu seseorang, bantuan yang kita berikan ke seseorang itu pun dari Tuhan. Setuju? Nah, itulah dia. Makanya tidak ada alasan untuk ketika kamu disuruh membantu seseorang dan kamu tidak mau bantu, because everything you got right now is from the universe. Tapi kenapa kamu gak dapat video extended, ya? Mungkin kamu langsung paham aja kali, guys, ya. Tidak ada rejection ketika aku sampaikan seperti itu, dan kamu langsung berjanji, baiklah, di awal minggu ini kalau ada orang yang kesulitan atau ada orang yang butuh bantuan, aku akan segera memberi perhatian. Setidaknya mendengarkan dulu bantuan seperti apa sih atau kesulitan seperti apa sih yang sedang dia jalani, gitu, ya. Oke, guys, berakhir sudah untuk air sign. Kita lanjut ke water sign. Yang pertama, this is the Chariot, kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Cancerian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, guys. Oke. Ada The Sun ditambah The Page of Wands. The Sun ini major arcana Cancer, artinya datang untukmu, memang diberikan untukmu, ya, memang bagianmu, milikmu. Dan The Sun ini adalah happiness,
in general, the ultimate happiness atau jalan terang, atau pencerahan akan sesuatu, atau berakhirnya masa-masa dimming the light, mode-mode suram dalam hidupmu berakhir, masuk ke masa desan. Kamu lagi bahagia banget di awal minggu ini katanya. Dan di akhir minggu, kalau kamu bisa memahami tentang desan ini, kenapa kamu bahagia, kenapa kamu merasa enak hati, kenapa kamu merasa there's a life fulfillment di awal minggu ini untuk kamu, kamu akan lebih optimis dalam menjalani hidupmu guys. Di akhir minggu ini, kamu akan memutuskan untuk lebih optimis terhadap sesuatu yang sebelumnya sudah membuatmu pesimis. Ya, kayak akan ada perubahan energi yang terjadi gara-gara desan ini ya. Let's say ini adalah help from the universe right on time, tepat pada waktunya untukmu di awal minggu ini. You have to enjoy the sun guys. Ketika ada kebahagiaan guys, manusia bisa memutuskan untuk tidak menikmati kebahagiaan tersebut. Ada dapat uang 1 juta misalnya, ini untuk kamu dikasih orang. Kita bisa bilang, wah 1 juta alhamdulillah, aduh makasih Tuhan. Kita bisa bilang begitu dan mengisi hati kita dengan kebahagiaan. Atau, ya 1 juta doang. Nah, beda ya guys. Orang yang bilang tadi alhamdulillah kayak begitu, terima kasih Tuhan, lebih banyak lagi yang datang, banyak-banyak deh rezeki lu ya yang ngasih gue 1 juta ini, yang misalnya begitu. It's like a very good vibes. Gratitude ya, syukur, menyukuri yang indah, dan kamu akan membuat dirimu masuk dalam mode desan gembira. Nah, ketika kamu memilih masuk ke dalam mode desan atau enjoy the happiness itu, maka the page of wands ini akan semakin menguat dalam dirimu ya. Apapun itu hal negatif atau ketakutan atau kayak keputusasaan yang kamu rasakan di beberapa waktu sebelumnya, itu akan berubah menjadi rasa optimis. You just need to be grateful, bersyukur atas apa yang akan kamu rasakan di awal minggu ini. Katanya it's something big, bukan yang kecil-kecil desan ya, bukan yang kecil-kecil. Kamu hanya perlu belajar bagaimana caranya mensyukuri desan. Kamu hanya perlu belajar bagaimana caranya bilang alhamdulillah dapat uang 1 juta instead of ya cuman 1 juta. Oke? Nasihat dari universe untuk kamu in the flow, yes. Artinya kamu di jalur yang tepat katanya guys. Desan ini memang untukmu, dan kemudian kamu nanti berubah menjadi lebih optimis dari yang pesimis, dari yang mau putus asa menjadi lebih positif di akhir minggu ini. Itu tandanya bahwa everything is smooth sailing for you. Semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi kayak matahari ini menjanjikan ke kamu bahwa everything is gonna be fine. Bermasalah banget kamu Cancerian, dan kemudian di awal minggu ini kamu akan happy-happy, senang-senang. Dan dengarkan baik-baik guys tentang intuisi yang akan diberikan oleh universe mengenai hal yang sudah bikin kamu putus asa akan kembali membuat kamu hidup atau optimis. And you choose to be like that. Karena Page of Wands pun minor arcana. Kamu yang tentukan dirimu akan lebih optimis atau tetap pada energi menyerah putus asa. Yang jelas, desan datang, tidak ada alasan untuk putus asa ya. Oke guys, kita segera teruskan ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Ekalopan di Almighty God, Ekalopan Dark Angels, Ekalopan Spirit akan tulis reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Empress, yang di bawah ada The Queen of Cups. Nice. Kamu akan in collaboration again Scorpio. Kayak ada single yang akan segera jatuh cinta lagi. Kayak ada orang yang gak peduli, gak suka pada sesuatu, kemudian akan menyukainya. It's like kayak turun tahta. Tapi turun tahta ini jelek ya konotasinya. Kayak kamu akan melepaskan mahkota emperormu atau mahkota empressmu, and it's on the right time. Nasihat dulu deh biar aku tahu ini benar atau salah yang kamu lakukan ini. Great adventure, yes. Jadi kayak dari yang kaku banget monoton gitu hidupmu dari beberapa waktu sebelumnya, maka di awal minggu ini akan ada perubahan yang membuatnya jadi lebih fluktuatif atau lebih excited atau lebih menyenangkan. Itu dia secara umum. Jadi kalau in romance ini kamu akan jatuh cinta kembali. Mungkin kamu sudah lama single mom, single dad, dan kemudian kamu akan menemukan seseorang yang membuat kamu dak dik duk duer, oke? Atau
Yang awalnya kamu dingin, yang awalnya kamu kaku, hanya mementingkan dirimu saja, dan di akhir minggu ini kamu akan merasa ada dorongan untuk mulai memperhatikan orang, kemudian sharing, caring, mempedulikan orang lain, dan it will be the great adventure katanya. Jadi monggo silakan ya, take a risk, venture forward. Silakan ambil resiko dan maju terus. Venture itu kayak apa ya guys? Kayak berkelana, lanjutkan. Walaupun kamu nggak tahu apa di depan, gas terus katanya. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah single mom yang akan jatuh cinta kembali, jangan takut dengan perasaanmu tersebut, gas terus. Kalau ini adalah single dad yang menemukan wanita yang tepat, jangan takut dengan perasaanmu, gas terus katanya. Because new adventure is coming to your life. Dimulai dari awal minggu ini sampai ke ujung minggu, kamu akan sudah menemukan dirimu di tempat yang berbeda atau di vibes yang berbeda. Dari Empress menjadi Queen of Cups, and it's okay. Karena ketika kamu melepaskan mahkota Empressmu itu, it approved by the universe. Oke? Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa katanya Scorpio, dan kamu akan sangat menyukainya guys ya. Oke, kita segera teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, ini dia pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Pisces. Oh my god, this is not good guys. Pantas kamu dapat video extended ya. Ingat, kartu berikutnya ada Tower, di sini muncul the Devil is coming to your life. I don't see this is you Pisces. It could be you, but I don't think this is you. Kayak ada kebiasaan buruk yang akan kamu mulai kembali. Kayak akan ada bad habit begitu ya, atau bad attitude yang sudah pernah kamu kontrol atau kamu kendalikan dengan baik, akan kamu mulai kembali. Let's say misalnya kamu udah lama nggak merokok, kamu merokok lagi. Kamu udah lama nggak miras, kamu miras lagi. Kamu udah lama nggak whatever, udah lama nggak gini-gini bebas-bebasan gitu, dan kamu akan mulai lagi di awal minggu. Something about addiction, karena the devil ini adalah godaan yang membuat kecanduan ya. Bisa jadi juga kemarahan guys, marah-marah nggak jelas, dan kamu sudah pernah berhasil mengendalikan emosimu sehingga tidak marah-marah lagi dan akan dimulai kembali. Itu yang aku lihat dengan the Ace of Wands. Begitu kamu berada dalam devil energy, you create the same problem that happened in the past. Kamu pernah keluar dari masa candu ini atau hal tidak baik ini karena kamu gak suka dengan outputnya. Jadi pernah ada beberapa waktu itu netral, standar, menyenangkan, let's say like that. Dan kemudian di awal minggu ini kamu akan mengulanginya kembali. Dan siap-siaplah outputnya pun akan sama seperti yang dulu pernah terjadi yang tidak kamu sukai. Grace and gratitude, through gratitude, joy expand. Aku takut kayak bakalan dihajar sama Pisces kalau ngomong ini. Devil ini bisa datang karena kamu kurang bersyukur dengan apa yang ada di dalam hidupmu. Kamu hanya fokus pada hal yang jelek, hal negatif, peristiwa-peristiwa buruk, ucapan-ucapan buruk orang, sikap-sikap buruk orang. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa, oh my god, I need to do the same thing. People don't care about me, why should I care about people? People talk rude to me, why should I talk polite to them? It's like triggering by the devil, and you will enter an old cycle in your life, Pisces. Dan itu karena katanya tidak grace and gratitude, tidak tahu bersyukur dengan hal-hal baik yang sudah kamu jalani atau yang akan kamu jalani atau yang sedang kamu jalani. Ini banyakkan mengeluh ini Piscesnya di awal minggu ini. Dan enggak, itu terlalu kasar. Aku gak akan bilang itu. Ada yang kasar banget. Aku gak akan bilang itu. Kamu dapat video extended. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Because this is old cycle of very common happen in your life. Dan
It's like addiction. Mudah-mudahan nanti aku bisa bantu kamu ya dengan kartu-kartu yang keluar di video extended Pisces, because you need this one. Ini akan membuat hidupmu dalam masalah lagi ke depannya kalau kamu tidak bisa handle dengan baik di 1 minggu ke depan. Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini. Halo Capricorn, kemudian halo Sagittarius, kemudian halo Gemini, dan halo Pisces ya. Kalau kamu tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat lagi di 1 minggu ke depan guys mengenai situasi yang kebaca di general reading barusan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.